Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah statistika. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang data dan klasifikasi data. Apa itu data? Banyak ilmuwan yang telah memberikan definisi terhadap data. Kalau kita bisa mengambil kesimpulan bahwa data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah, baik yang berupa angka-angka maupun berbentuk kategori. Nah, syarat data yang pertama harus objektif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Misalnya, dalam sebuah penelitian, jumlah lulusan SMP di Kabupaten Kolaka tahun 2019 yang melanjutkan ke SMA 60%. Maka data yang harus dilaporkannya harus 60%. Tidak boleh ditambah atau tidak boleh dikurangi. Ya, jadi itu maksudnya data harus objektif. Yang kedua, data harus relevan. Data yang diperoleh harus ada kaitannya dengan permasalahan peneliti, ya, permasalahan penelitian yang akan diteliti. Misalnya, kita ingin mengetahui penyebab hasil penjualan barang menurun. Maka, data yang dianggap relevan adalah mutu barang, bisa daya beli, barang lain yang sejenis, harga barang, biaya iklan, dan lain-lain. Jadi, syarat data yang kedua itu harus relevan. Nah, yang ketiga, up to date. Maksudnya adalah data tidak boleh ketinggalan zaman. Sebab adanya perkembangan waktu dan teknologi menyebabkan suatu kejadian dapat mengalami perubahan dengan cepat. Syarat yang berikutnya adalah representatif. Apa maksudnya? Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian sampel harus menggambarkan populasinya. Ya, misalnya, kita ingin mengetahui hasil belajar mata kuliah statistika, maka yang harus diteliti adalah seluruh mahasiswa yang mengontrak mata kuliah statistika atau sampel yang mewakili. Dan syarat yang terakhir adalah dapat dipercaya, bahwa sumber data responden atau narasumber harus diperoleh dari sumber yang tepat. Misalnya, data tentang harga sayur diambil dari tukang sayur, data tentang prestasi belajar mahasiswa ya harus diambil dari mahasiswa, ya, dan sebagainya. Oke, klasifikasi data. Ya, jadi klasifikasi data ini ada beberapa, ya, berdasarkan yang pertama itu menurut cara memperolehnya. Menurut cara memperolehnya, data itu dibagi menjadi dua. Yang pertama data primer. Data primer itu data yang secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun kelompok. Contohnya, misalkan untuk mengetahui kinerja akademik mahasiswa, maka penelitiannya ya diambil dari mahasiswa. Atau misalnya mewawancarai langsung guru untuk meneliti kinerja guru dan sebagainya. Yang kedua data sekunder, yaitu data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Ya, jadi data sekunder itu didapatkan seorang peneliti mengambil datanya dari data-data yang sudah merupakan hasil riset peneliti terdahulu. Ya, bisa diambil dari jurnal-jurnal penelitian yang sudah terpublikasi. Jadi dia tidak mengukur langsung, melainkan mengambil yang sudah didapatkan atau sudah ditemukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, yang berikutnya klasifikasi data menurut cara sumber data. Ini ada dua juga, data internal dan data eksternal. Ya, data internal itu adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Data eksternal, data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah klasifikasi data menurut jenis data. Ada data kuantitatif, yaitu data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka, dan ada data kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna.
Oke, jadi data kuantitatif itu dalam bentuk angka-angka ya yang memiliki nilai kuantitatif, memiliki nilai intrinsik. Sedangkan data kualitatif itu dalam bentuk makna ya, misalnya baik, kurang baik dan sebagainya. Selanjutnya klasifikasi data menurut sifat data. Ini juga ada dua, ada data diskrit ya. Itu data yang nilainya adalah bilangan asli. Contohnya adalah berat badan, tinggi badan, nilai pertukaran nilai tukar rupiah terhadap dolar misalnya dari waktu ke waktu. Jadi data yang nilainya adalah bilangan asli ya. Dan sebagainya. Yang kedua adalah data kontinu, data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai satu ke nilai yang lainnya. Nah, ciri data ini ya, ciri-ciri yang yang merupakan data kontinu itu biasanya menggunakan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira dan lain-lain. Nah, berikutnya klasifikasi data menurut waktu pengumpulan data. Ada data cross section, yaitu data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Nah, misalnya yang baru-baru ini ya, misalnya laporan penyebaran virus COVID-19 ya, per September ya, per 30 September 2020. Nah, itu datanya adalah data cross section. Yang berikut data time series, data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Misalnya perkembangan jumlah mahasiswa dari tahun 2000 sampai tahun 2020, yaitu datanya time series. Ya. Time series itu dalam waktu yang panjang ya, waktu yang panjang. Ya, untuk penjelasan data dan klasifikasi data, saya rasa cukup. Jika ada yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, kita akan diskusikan pada kolom komentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.